kalau kita boleh ada pada tahun yang baru ini, semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus kita nikmati tiap-tiap harinya. Kita bersyukur kita diberikan kuat dan sehat oleh Tuhan, dan terlebih kita bersyukur diberikan waktu yang baik oleh Tuhan. Sehingga kita boleh bersama-sama pada pagi hari ini dalam ibadah Kristen Pondok 3 Bandung. Ini pertama di tahun 2025. Biar kita dilimpah sukacita daripada Tuhan. Seperti tema kita, sukacita kondisi di dalam Kristus. Saudara berkat oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Yesus baik, baik Tuhan saya.
mengetahui keberadaan hidup kita, tapi satu yang kita patut percayai dan imani. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita semua pasti diberkati oleh Tuhan.
dia juga saya ikut. Udah saya berjalan aja Pak, saya juga. Sekarang berjalan nanti saya juga berdoa sama-sama. Saya lagi kerja sama Pak Agus. Terima kasih untuk kesaksian dan juga pujian. Kiranya Tuhan akan semakin memulihkan kesehatan penyanyi dan juga bagi rumah tangga. Tuhan akan semakin memberkati. Silakan Bapak Presiden. Kesaksian. Haleluya. Puji nama Tuhan untuk kasih setianya dalam kehidupan kita yang sungguh nyata sampai dengan hari ini. Saya percaya kebanyakan kita semua kita merasakan kasih setia Tuhan sungguh nyata sampai dengan hari ini. Memasuki tahun yang baru, saya percaya kita penuh dengan sukacita mengetahui bahwa tahun ini di samping Tuhan sudah janji akan memberkati kita, saya punya keyakinan Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, apapun kelebihan maupun kekurangan di dalam kehidupan kita. Pengalaman 2024 telah menjadi sebuah kesaksian buat hidup kami sebagai satu keluarga dan juga secara pribadi. Kebanyakan saudara sudah mengetahui bagaimana kami mengalami sakit demi sakit, kecelakaan, dan masih dalam proses pemulihan khususnya untuk ibu. Tetapi di dalam kesemuanya kami melihat bahwa anugerah Allah baru dari hari ke hari. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa yang banyak dipanjatkan untuk kami, khususnya perjalanan kami beberapa 2 minggu atau 3 minggu terakhir ini. Pergi ke Semarang, pelayanan di Semarang, kemudian terbang ke Batam, pelayanan di sana, lalu ke Jakarta, balik ke Bandung sejenak, lalu ada duka di sini, lalu kami ke Jakarta hari tanggal 27 yang
berterima kasih banyak untuk doa-doa yang sudah kami alami. Kami sungguh rasakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Saudara sekalian, tanggal 25 Desember yang lalu, anak kami, menantu kami di Kanada memberikan berita kepada keluarga yang mengatakan bahwa hadiah Natal terbaik bagi saya pada tahun ini adalah hasil pemeriksaan patologi dari dokter yang mengatakan bahwa hasil scan atau CT scan baik itu di jantung maupun juga bekas operasi semuanya tidak ada kanker lagi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kami sangat dikagumkan oleh kebaikan kemurahan Tuhan. Kami mengatakan Tuhan sudah lakukan bagiannya, sekarang bagianmu, bagian kalian untuk menjaga diri, untuk diet dan sebagainya, jaga hal-hal yang berpengaruh untuk yang berpotensi untuk mempengaruhinya. Dan kami tidak tahu bagaimana ke depan, tetapi kami ingin mengklaim bahwa Tuhan telah menyatakan kuasanya bagi anak kami. Terpujilah namanya. Saudara sekalian, tetap bergantung, berharap kepada Tuhan. Dia tetap setia, tidak berubah. Dan untuk itu biarlah namanya itu Yesus Kristus menjadi sumber sukacita kita dan menjadi alasan bagi kita untuk mengambil bagian dalam misi Tuhan di tahun ini. Sukacita bermisi dalam Kristus. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih untuk kesaksian yang boleh kita dengar bersama-sama. Saya tidak percaya kita telah diberkati melalui kesaksian yang boleh menyatakan betapa Tuhan sempurna di tahun 2024. Kita imani bersama 2025 kita semua diberkati dan disertai oleh Tuhan. Setelah ayat yang kedua dan nyanyian nomor 167, saya mengundang para opsir untuk menyanyi bersama yang mendukung dari kesaksian dari Bapak Komisioner. Tuhan cukup bagi kita. Saya tidak percaya bahwa kehidupan masing-masing kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Dan pujian ini kau cukup bagiku, nanti kita akan nyanyikan bersama-sama. Setelah ayat yang kedua. Hallelujah.
ke-87 kita nyanyikan ayat pertama saja dan chornya. Setelah itu kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Ini nomor 87 ayat pertama dan chornya saja. Bukan dalam dunia. Yang jelas, kata pasal 3 ayat 17
Tidak jarang kita menghadapi keadaan yang jauh dari harapan kita. Kehilangan apa yang kita anggap sebagai sumber kebahagiaan dan keamanan. Seperti kita saksikan dalam banyak aspek kehidupan, baik itu dalam pekerjaan kita, hubungan kita dengan sesama, atau bahkan dalam keadaan sosial ekonomi kita yang kadang-kadang semakin hari semakin memburuk. Saudara berkata oleh Tuhan, dunia ini seringkali tidak dapat memberi kepuasan atau kedamaian sejati dalam kehidupan kita. Namun di tengah segala kekurangan itu, kita diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, khususnya melalui kitab Habakuk, bahwa sukacita yang sejati tidak ditemukan dalam apa yang Dia tawarkan dalam kehidupan kita. Dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18, Nabi Habakuk meskipun menghadapi masa yang sangat sulit dan penuh dengan penderitaan, memilih tidak bergantung pada keadaan duniawi. Sebaliknya, ia menemukan sukacita dalam Tuhan, bukan dalam kelimpahan atau keberhasilan materi. Saudara yang berkata oleh Tuhan, sungguh luar biasa dari doa dari Habakuk pada pagi hari ini. Di akhir doa dia mengatakan bahwa sekalipun keadaan buruk, dia katakan sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dari hasil kebun zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak mengeluarkan hasil bahan makanan yang diperlukan, sekalipun hewan ternak tidak ada. Di dalam ayat 18 satu pernyataan iman yang luar biasa daripada Nabi Habakuk mengatakan, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamat. Saudara berkata oleh Tuhan, Nabi Habakuk tidak terpengaruh oleh kondisi dunia ini. Dia tidak terpengaruh oleh keadaan di luar. Dia tidak terpengaruh oleh tantangan-tantangan yang dihadapinya, yang kadang-kadang ke depannya tidak ada jalan. Tetapi dia tetap mengatakan dia tetap bersukacita. Mungkin dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bersosial, ada hal-hal yang mengecewakan. Tapi mari kita sebagai pernyataan bagi Nabi Habakuk bahwa apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, baik yang menyenangkan, baik yang tidak menyenangkan, tidak menghilangkan sukacita kita bersama dengan Tuhan. Saudara kata oleh Tuhan, saya sangat berkati dengan tema tahun ini, bersukacita, sukacita bermisi di dalam Kristus. Walaupun kami 2 hari ini bergelut dengan tema ini, ya dari menurunkan tema yang lama sampai pada memasak tema yang baru. Ada lihat itu yang harus kami alami, naik turun ternyata pemasangannya kadang bingkainya diganti, sehingga pemasangan gantungan itu kadang lebih, kadang kurang, ukur lagi naik turun. Tapi kami sangat bersukacita di dalam memasangnya karena temanya sangat luar biasa. Bahkan di dalam kurang lebih 6 bulan ini, dalam menghadapi sakit penyakit yang dialami oleh istri, kami hampir kehilangan sukacita. Tapi ketika waktu peluncuran tema di Koros 1, saya dipenuhi sukacita. Dan pagi ini pun dalam persiapan khotbah sepanjang minggu ini memikirkan bahan ini, bagaimana untuk menerapkannya, bagaimana untuk menyampaikannya. Saya dipenuhi dengan sukacita, sehingga saya merasakan bagaimana Allah sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan hidup kita, apapun situasi yang kita alami, tidak membuat sukacita kita hilang dari apa saja yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Nabi Habakuk tidak terpengaruh dengan penderitaan yang dialami. Nabi Habakuk memilih untuk tidak bergantung pada keadaan dunia. Sebaliknya dia menemukan sukacita dalam Tuhan, bukan dalam kelimpahan atau keberhasilan materi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam dunia yang sering
di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan dari dunia ini. Meskipun segala sesuatu di sekeliling kita berubah atau bahkan hilang, Tuhan tetap menjadi sumber pengharapan yang tak terbayangkan. Saya berkata oleh Tuhan, mungkin keadaan keluarga kita lagi bermasalah, perbedaan kita juga bermasalah, bahkan hubungan kita dengan sesama bermasalah. Jangan biarkan itu merampas sukacita kita bermisi bersama Kristus. Saya berkata oleh Tuhan, dari bagian pembacaan pada pagi hari ini, kita mengambil pelajaran, 3 pelajaran dari pernyataan Nabi Habakuk. Yang pertama, sukacita sejati tidak bergantung pada situasi, melainkan pada iman kepada Tuhan. Sekali lagi, sukacita sejati tidak bergantung pada situasi, melainkan pada iman kepada Tuhan. Sukacita sejati dimasukkan dalam konteks ini menuju pada kebahagiaan atau kegembiraan yang tidak bergantung pada keadaan atau situasi hidup yang sedang dihadapi. Sukacita ini berasal dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan, yaitu iman dan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita dan memberikan harapan dalam kehidupan kita, terlepas dari kondisi hidup yang dialami. Selain berkata oleh Tuhan, banyak sekali kebahagiaan manusia bisa tergantung pada pencapaian materi, keberhasilan, atau kondisi hidup yang nyaman. Namun sukacita sejati dimasukkan di sini lebih bersifat spiritual dan batiniah. Ini berarti bahwa meskipun seseorang mengalami kesulitan, tantangan, dan penderitaan, iman kepada Tuhan memberi rasa damai dan sukacita yang lebih dalam. Keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, kasih dan pengharapan membuat kita bersukacita dalam situasi yang penuh tantangan. Selain keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, kasih dan harapan membuat kita bersukacita bahkan dalam situasi yang sulit kita hadapi. Saya berkata oleh Tuhan, sebagai contoh, orang yang memiliki iman dan hubungan yang baik dengan Tuhan, dalam situasi yang sulit sekalipun, dia tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun seakan-akan jalan buntu, dia tetap menyerahkan hidup dan berserah kepada Tuhan. Ini adalah contoh orang yang sukacitanya tidak bergantung pada keberhasilan di dunia ini, tetapi bergantung kepada imannya kepada Kristus. Saudara berkata oleh Tuhan, sukacita ini merupakan buah dari keadaan kedekatan dengan Tuhan, yang diyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi baik atau buruk adalah bagian dari rencananya yang lebih besar dalam kehidupan kita. Ini pelajaran yang pertama saudara berkata oleh Tuhan, bahwa sukacita bukan dari dunia ini, tapi dari iman kita kepada Kristus. Pelajaran yang kedua dari pembacaan pada pagi hari ini, sukacita sejati tidak muncul dari luar, tetapi dari hati yang selalu menempatkan Tuhan yang utama. Pelajaran yang kedua, sukacita sejati tidak muncul dari luar, tetapi dari hati yang selalu menempatkan atau memposisikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan. Sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan yang kita alami, seperti kekayaan, kesuksesan, atau hubungan dengan orang lain. Tapi sukacita sejati berasal dari hati yang menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan. Ketika seseorang memfokuskan hidupnya pada iman, kasih dan hubungan dengan Tuhan, maka sukacita akan muncul dari dalam dirinya, meskipun situasi di luar tidak selalu mendukung. Sukacita ini adalah kedamaian batin yang datang dari kepercayaan penuh kepada Tuhan, yang mengatasi segala kesulitan dan memiliki rasa syukur dalam keadaan yang sulit sekalipun. Saudara berkata oleh Tuhan, sukacita kita dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Saudara berkata oleh Tuhan, kalau kita masih tidak bersukacita oleh keadaan lingkungan kita, mungkin kegagalan pendidikan kita,
dalam usaha pekerjaan kita membuat kita kehilangan sukacita, perlu dipertanyakan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang berkata oleh Tuhan, pelajaran yang ketiga dan pembacaan pada pagi hari ini, sukacita sejati tidak bisa diberikan oleh dunia ini, tetapi pemberian. Sukacita sejati tidak bisa diberikan oleh dunia ini, dan kita tidak bisa mendapatkan sukacita yang sejati dalam dunia ini, karena itu adalah pemberian Tuhan. Kalau kita mau menemukan sukacita sejati, mari kita mencari Tuhan. Mari kita mencari hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka saya percaya kita akan peroleh sukacita yang sejati. Walaupun sakit penyakit yang kita alami tidak kunjung sembuh, tetapi sukacita kita tetap melimpah dalam kehidupan. Saudara berkata oleh Tuhan, dunia tidak memberikan sukacita sejati sebab sukacita yang datang dari dunia bersifat sementara. Semua yang dunia berikan tidak ada yang kekal. Harta kita, kekuatan kita, dan bahkan kesehatan kita, keberhasilan kita, bahkan hubungan kita dengan orang lain hanya sementara. Tidak ada yang kekal. Saya berkata itu saya bersyukur di tempat ini ada perdampingan dengan PWU. Jangan bangga dengan kegantengan kecantikan kita saat ini. Jangan bangga dengan kesehatan kita saat ini. Pada waktunya kita akan bersama-sama opak di PWU. Saya berkata oleh Tuhan, jadi jangan bangga dengan apa yang kita miliki. Saya coba berkomunikasi dengan opak-opak, ternyata opak itu orang-orang yang hebat, bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa lain-lain, punya kedudukan tinggi di tempat, punya kekayaan, tapi ujung-ujungnya dia ada di panti werda usia. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini? Kecantikan, kegantengan, biarpun dipoles, ya, operasi plastik, operasi plastik yang warna sekali itu, ya, apa namanya, silikon, suntik gas dan sebagainya, itu ada sementara, tidak bertahan. Satu kali waktu itu akan hilang, dan hubungan kita dengan sesama pun itu hanya sementara. Sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya sementara, akan hilang daripada kita. Tetapi sukacita yang ditawarkan oleh Kristus itu adalah keselamatan. Saudara berkata oleh Tuhan, kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini menyebabkan kebahagiaan yang diperoleh juga bersifat sementara. Mencari kebahagiaan dunia seringkali dipenuhi dengan kecemasan, ketidakpastian, dan rasa kesombongan, karena tidak memberi kepenuhan yang mendalam. Jadi itu kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Kita dipenuhi dengan kecemasan, cemas, kegantengan hilang, cemas, kecantikan hilang, sehingga banyak orang menempuh begitu banyak cara karena mereka takut, apalagi aksi-aksi zaman sekarang. Saya melihat di Thailand, kita susah membedakan pria dan wanita. Kadang-kadang pria lebih cantik daripada wanita. Saya berkata oleh Tuhan, karena takut, cemas hilang, kecantikan, maka dimasukkan berbagai cairan di tubuh sehingga terlihat kulit yang keriput kembali kencang, rambut yang putih kembali hitam, ya, gigi yang sudah hilang kembali rapi. Ada berkata oleh Tuhan, waktu saya ompong ini, ya, dengan dibilang istri, pasang gigi, sudah ada pasang gigi, soalnya itu saya. Kalau ada sebanyak putih rambut,
Tidak perlu untuk takut hilang rambut kita, tidak perlu takut opo ya. Karena kalau saya mau menikah ya pasti saya pasang gigi lagi. Nanti kayak teman saya di Istiqlal, karena opo giginya di sini, dia belum menikah sehingga setiap tertawa giginya dia pasang di sini. Setelah berkata lagi tidak perlu takut kehilangan gigi. Saya ada gigi palsu. Setelah berkata lagi, sukacita sejati adalah berasal dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Bukan bergantung apa keadaan fisik atau materi, tetapi pada iman, kedamaian hati yang diberikan oleh Tuhan. Sukacita sejati adalah kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh situasi apapun. Karena itu sukacita sejati bersumber dari kasih dan janji Tuhan yang abadi. Saudara berkata oleh Tuhan, pada akhirnya apapun kondisi kehidupan kita, seperti sampaikan semua berkurang, ya, semua menjadi lemah, semua akan berangsur-angsur hilang dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini, kesulitan apapun, penyakit yang kita alami pada saat ini. Mari kita menghadapi tantangan dengan iman kepada Tuhan. Mari kita tetap bersyukur dalam segala keadaan kita dan menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, mencintai sesama dengan kasih dan menghindari kecemasan dunia. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan ini, maka saya percaya kita tidak akan memiliki ketakutan di dunia ini, karena hidup kita dijamin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang seluruh pada kita memiliki hidup yang berfokus pada Tuhan dan nilai-nilai rohani dan kedekatan kita dengan Tuhan, bukan pada pencapaian atau kepuasan duniawi yang sementara, tetapi kita mencapai kesuksesan bersama dengan Tuhan yang menjamin kehidupan kita kekal di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Ingat, sukacita kita bukan dari dunia ini, tetapi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini yang kembali mengajarkan kami bahwa sukacita kami berasal daripada Tuhan. Sukacita yang kekal yang akan dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi situasi keadaan hidup kami, perekonomian kami, rumah tangga kami, kesehatan kami yang menurun, bahkan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, kami tetap bersukacita, karena sukacita itu berasal daripada Tuhan. Bapak di surga, dalam menjalani kehidupan kami tahu begitu banyak yang mengecewakan dunia ini, begitu banyak hal yang harus kami hadapi, tantangan yang kami hadapi dalam dunia ini. Tapi biarlah sukacita itu tetap kami nikmati dalam kehidupan. Biarlah tema tahunan teritori menjadi bagian kami. Kami bersukacita bermisi di dalam Kristus yang mengatakan sukacita besar dalam kehidupan kami. Kamu sadar ya Tuhan, kamu penuh dengan keterbatasan dan kekurangan dalam menyampaikan kehidupan. Kamu berdoa biar kuasa pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan akan terus memperlayani kita dalam kehidupan kami, sehingga sukacita kami tetap melimpah dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengar satu doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyi nyanyian nomor 52. Dan kesempatan bagi kita sekalian untuk datang kepada Tuhan di minggu pertama di tahun 2025. Ada kita yang memiliki rencana dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pendidikan, mungkin datang kepada Tuhan, serahkan semuanya. Biarlah tahun 2025 ini kembali kita merasakan penyertaan Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nyanyian nomor 52. Oh
sudah datang ke bangkuan Tuhan, dan juga kita sekalian yang saat ini ada di kursi masing-masing, kita membutuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami dekat kepada Tuhan, ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada pertolongan baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kondisi kami tidak memungkinkan untuk bersukacita, tapi Tuhan selalu memberikan sukacita itu dalam kehidupan kami. Dan kiranya melalui hal inilah Tuhan, yang membuat kami lebih
Bapa di surga, pada akhir ibadah kami ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini dan kiranya persembahan yang menunjang pelayanan Tuhan yang dibawa 3 banyak ini. Kami berdoa bagi kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya dan menikmati sukacita daripada Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami dan pendidikan kami, bahkan segala situasi hidup kami. Kami percaya sukacita terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami merasakan bagaimana Allah terus menopang kami. Kami merasakan bagaimana Allah terus menuntun dan menolong kami dalam semua keadaan hidup kami. Pada saat itu saya mau berdoa bagi pelayanan yang ada di Tiga Bandung ini. Kami terus menyerahkan pelayanan di dalam tangan ya Tuhan. Kami percaya keberkatan Tuhan terus nyata dalam pelayanan Tiga Bandung ini. Berkati semua tempat yang ada. Berkati bagi hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan di tempat ini. Semua jemaat Tuhan dilayani dan percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak disukai berdoa bagi pelayanan PSTW Sejarah Bandung. Kiranya berkati pelayanan ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan bertanggung jawab dalam pelayanan ini. Dan berdoa bagi Bapak Samuel Dambaru sebagai penanggung jawab pelayanan ini. Tuhan kami percaya hamba akan diberikan kuat dan sehat oleh Tuhan. Sukacita senantiasa oleh Tuhan menghadapi tantangan pelayanan ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Mayor Seprit, Bapak dan Ibu Mayor Lidia Tulani bersama dengan Mayor Seprit Tulani, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Mereka ditolong oleh Tuhan dalam pelayanan mereka di tempat ini. Diberikan roh kerjasama yang baik bersama dengan pemimpin di tempat ini ya Tuhan. Sehingga pelayanan tempat ini terus diberkati oleh Tuhan. Dan berdoa bagi para kandidat UMT, para karyawan-karyawati yang ada di tempat ini ya Tuhan. Opa yang melayani, para donatur yang memperhatikan pelayanan. Mereka juga ada dalam keberkatan Tuhan. Bapak disukai dalam pelayanan terus diciptai dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan yang ada di teritori Indonesia ini ya Tuhan. Semua forum-forum, semua institusi yang terbuka pelayanan kemudian bagi nama Tuhan. Kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Para hamba Tuhan yang melakukan pelayanan di berbagai tempat, baik yang di kota, di desa, di pegunungan, atau di pelosok sekalipun, dengan tantangan-tantangan yang dihadapi berbeda-beda, tapi percaya Tuhan akan terus menopang mereka, Tuhan akan terus menolong mereka, sehingga mereka merasakan bagaimana Allah terus menjamah dan memberkati mereka. Kami berdoa itu bagi hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang pada saat ini mengalami perawatan di rumah sakit. Hamba-hamba Tuhan yang disebutkan di JDO, kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tetapi kami percaya mereka ada dalam pemeliharaan dan pemberkatan Tuhan. Semua yang dilakukan perawatan diberkati oleh Tuhan, menetapkan kesembuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini mengalami perawatan. Bapak di surga kami berdoa juga Tuhan pada pagi hari ini secara khusus bagi Ibu Komisioner dan Jawa Tengah yang mengalami kesehatan yang terganggu. Tuhan kiranya memulihkan kembali kesehatan ya Tuhan, memberkati pemulihan dari kaki yang mengalami kecelakaan beberapa bulan yang lalu. Kami percaya kesempurnaan kesehatan akan Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan Ibu Komisioner. Dalam tugas tanggung jawab mereka bersama dengan Bapak Komisioner dalam teritori kami tahu tidak mudah ya Tuhan. Tetapi kami percaya kepangan Tuhan akan berlaku dan terus dalam kehidupan mereka, memberkati pelayanan mereka, sehingga teritori kami semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan di kantor pusat, sekretaris umum, para anggota kabinet yang ada dan percaya mereka ditopang oleh Tuhan, bekerja sama dengan baik untuk memungkinkan kemajuan pelayanan yang diberikan, sehingga semakin hari kehidupan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Para karyawan-karyawan yang mendukung pelayanan kantor pusat, mereka pun ada dalam keberkatan Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit, satu persatu mereka yang dirawat di rumah sakit, yang ada di rumah, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala cinta dan kasih Tuhan, sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami, yang tiap-tiap hari terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bersyukur dalam kehidupan kami masing-masing. Terpuji dan namanya Tuhan. Dengan ada satu doa kami di dalam bersama Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
resolusi ulang tahun sepanjang bulan Januari dan juga dirangkaikan dengan PDO dilaksanakan pada jam 5 sore di Kolom 3 Bandung sehingga ibadah keputusan di PSDM Sekarang sementara diadakan. Kita jadikan pertama-tama mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menilai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai jam ini
selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati dan selamat